Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kembali kita masuk dalam refleksi pada hari ini. Saya mengambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 1 ayat 26 sampai 32. Dengan judul Hukum Allah atas kefasikan manusia. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Sebagai bahan refleksi hari ini, yang pertama adalah tentang LGBT. LGBT bisa menjadi kepanjangan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah yang diberikan kepada orang yang telah melakukan penyimpangan seksual dari hubungan wajar antara pria dan wanita. Lesbian berarti wanita menyukai wanita, gay berarti pria menyukai pria, biseksual berarti bisa menyukai baik pria atau wanita. Dan transgender berarti adanya perubahan fisik maupun kelamin dari seorang pria menjadi wanita atau sebaliknya. Yang kedua, bacaan yang kita baca tadi ini adalah cerminan sebenarnya dari masa lalu di mana penduduk Sodom dan Gomora yang dibinasakan oleh Tuhan. Seperti yang dikisahkan bahwa ini terjadi di Perjanjian Lama di mana penduduk Sodom dan Gomora melakukan hal yang najis di hadapan Tuhan. Mereka khususnya penduduk laki-laki menyukai sesama jenis. Sehingga Allah menghukum seluruh penduduk Sodom dan Gomora dengan membinasakannya dengan belerang dan api. Yang selamat hanya Lot dan kedua anak perempuannya. Yang ketiga, pendidikan orang tua, pergaulan, dan waktu luang. Pendidikan orang tua memegang peranan sangat penting bagi pertumbuhan anak-anaknya, sehingga anak-anak dapat tumbuh menjadi pria dan wanita yang benar-benar menyukai beda jenis atau kelamin. Tentu saja hal ini bisa diperoleh ketika perlakuan dan kasih sayang orang tua yang wajar, sehingga anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang sewajarnya. Mereka akan melihat contoh dari kedua orang tua mereka. Pergaulan memang memegang peranan yang sangat penting di dalam pertumbuhan mereka. Orang tua senantiasa memberikan arahan agar mereka berhati-hati dalam memilih teman dan komunitas. Dan lebih diarahkan mereka agar lebih aktif di dalam kegiatan gereja dan kegiatan sosial.
Kemudian banyaknya waktu luang hendaknya dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, sehingga tidak memberikan celah untuk memikirkan sesuatu yang tidak baik, seperti keingintahuan tentang hal-hal di atas dengan cara membuka media sosial. Yang keempat, menyadari bahwa kita semua diciptakan Allah dengan kodrat sebagai pria dan wanita. Sejak awal manusia diciptakan, yaitu Adam dan Hawa, Allah telah memberi kodrat yang jelas antara laki-laki, yaitu Adam, dan Hawa sebagai wanita. Mereka diciptakan Allah untuk memuliakan Allah dengan hubungan mereka sebagai pria dan wanita. Penyimpangan seksual adalah kejahatan dan pemberontakan manusia yang mengatasnamakan kebebasan pribadi. Maka bagi mereka yang sudah terjerumus, marilah kembali kepada kodrat ciptaan Allah yang sempurna. Karena tanpa adanya pertobatan yang sungguh-sungguh, hukuman kekal akan diberikan kepada mereka ketika mereka dipanggil menghadapnya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, terima kasih bahwa kami diciptakan sebagai pria atau wanita seperti Engkau telah menciptakan Adam dan Hawa. Mohon ampunilah mereka yang telah menyimpang dari kodrat mereka. Semoga karena kasih-Mu, mereka kembali lagi sebagai kodratnya, yaitu sebagai pria dan wanita. Amin. Demikianlah para pendengar terkasih, refleksi harian hari ini. Semoga lewat refleksi hari ini kita bersyukur sudah dapat menjalani hidup kita sebagai seorang pria atau wanita. Bila kita menemui mereka yang telah salah langkah, jangan jauhi mereka, tetapi mendekatlah ke mereka dan bimbing mereka, agar mereka menyadari bahwa mereka telah salah jalan dan kembali bertobat kepada Allah. Sampai bertemu dalam refleksi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.